Halo. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mekanika fluida 2. Ya. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Sakwil Atala Santoso 0211184167, Muhammad Amin Nurdin 0211944047, Ari Surya Martuadi 02194115, Muhammad Taufikur Rohim 02194175. Ya. Rancangan instalasi perpipaan air. Jadi ini ada kebutuhan rancangannya, di mana tiap bangunannya, setiap lantai itu tingginya 500 cm, kebutuhan air setiap kamarnya 250 liter per hari, kebutuhan air di dapur umumnya 3000 liter per hari, lalu kebutuhan air untuk taman dan lain-lainnya 5000 liter per hari, kecepatan rata-rata aliran pipanya 0,9 meter per second, di antara 0,9 meter per second sampai 2 meter per second. Lalu jenis pipa yang digunakan di sini ada elbow, T-junction, valve, sama reducer. Jadi dari sini itu bisa dilihat di tolong minta di zoom sedikit bisa. Nah, dari sini tuh di lantai 1 yang sebelah kiri itu dimulai dari taman di bawah. Dari dari ada pot bunga 2 di sini di depan ini. Nah, di situ tuh ada kalau nggak PDAM itu bisa diganti sama pompa. Nah, mulai dari situ nanti dia itu akan naik ke lantai 3. Di mana di lantai 3 itu nanti ada 4 tandon. Nah, ini di sini yang bulat ini tandon di lantai 3 ini. Nah, nanti 4 tandon ini masing-masing akan memiliki jalur masing-masing ke kamar yang sudah yang ditentukan ini. Jalurnya ada di sini. Terlihat di sini. Ini juga yang di tandon yang di bawah ini juga dapat dari pipa yang ke atas tadi. Nanti sebelum ke atas nanti akan dicabang di T terus masuk ke tandon yang bawah. Tandon yang bawah nanti ini buat taman sama parkiran. Nah, terus selanjutnya untuk selanjutnya. Nah, di sini itu dapat perhitungan tuh seperti ini. Jadi karena garasi dan tamannya itu ada dari kebutuhan 5.000. Nah, kita itu bakal pakai tandon penguin TB 500. Nah, yang memiliki volume tandonnya 5.100. Panjang pipanya itu setelah dihitung itu punya 20 meter 750. Kamar coba balik lagi nih CJBA itu ya. Nah, CJBA itu dari tandon 2. J berarti dia ke kiri, terus ke bawah CBA. Nah, selanjutnya lagi. Dia itu butuh 1000 liter. Kita tuh pakai penguin TB 110 dengan volume tandonnya 1050. Panjang pipa setelah dihitung 17 meter. 17 meter ini. Lalu balik lagi dapur kamar. Nah, buat yang tandon 3 ini dia itu nanti bakal di T. Untuk yang pertama langsung ke dapur ke bawah. Nah, sama yang ke kamar O, H, I. Nah, ini tuh kebutuhannya itu 3.750 liter. Karena tadi ada ke dapurnya yang lebih besar itu. Dia tuh pakai penguin TB 400 dengan volume tandonnya 4.100 liter. Nah, panjang pipanya itu segini 30 meteran. Ini kamar NMLK, balik lagi. Dari tandon 4 ini kamar NMLK itu dia tuh masuk ke atas sini, ke atas langsung NMLK digelingin gitu. Kalau buat kamar NMLK itu kan 1000.
sama kayak kamar JCBA. Jadi Penguinnya juga sama pakai yang TB 110. Panjang pipanya setelah dihitung itu 25 meteran. 26 meter. Lalu kamar GFED itu dari tandon 5 langsung turun ke bawah, langsung ke kamar G, langsung muterin lagi GFED. Nah, dia itu kebutuhannya 1000, terus Penguin TB 110. Nah, sama kayak tadi tandon 245. Panjang pipanya setelah dihitung tuh dua setengah meter. Nah, ini total pipanya, total panjang pipanya yang dibutuhkan tuh 119 meter. Paling nggak 120 lah. Ini panjang apa namanya dari apa namanya? Dari sumur ke tandon masing-masing. Ini dari sumur ke tandon masing-masing ini kan buat tandon satu itu cuma sedikit, cuma apa namanya dari T langsung ke tandon 1. Jadi cuma kira-kira kita kasih 2 meter. Nah, buat ke tandon 2 sama tandon 3 itu nanti naik ke atas ke tandon 2, habis itu di T ke tandon 3. Jadi sebenarnya ini bukan 19.000 sama 20.000. Jadi tandon T 19.000, tandon 2 19.000, terus lanjut ke tandon 3 cuma saya tambahin 1 meter. Ya, jadi 20.000 sama tambah 20.000. Kalau tandon 4 sama tandon 5 juga sama begitu. Ke tandon 4 sama tandon 5 itu tandon 4-nya 34 meter. Nah, ke tandon 5-nya saya tambahin ya 1.500, 1.250 lah. Jadi total panjang sumber pipa panjang pipa ke tandonnya itu kira-kira 58.000. 40. Terus, nah ini setelah dihitung-hitung jenis banyaknya, elbow yang dibutuhkan total pada discharge-nya dari apa namanya setelah tandon ini totalnya ini 41, T-junction 13, valve-nya kira-kira ada 4, reducernya ada 8 kira-kira. Ini perhitungan Reynolds number-nya sama terus. Nah ini nih apa namanya? Dari sini tuh bisa dilihat perhitungannya untuk total head loss-nya. Masih untuk suction-nya itu gesekan pipanya kita pakainya pipa 2 inci 30 meter. Ini head loss-nya bisa dihitung, cek valve-nya 1 dengan head loss segini, suction valve-nya elbow-nya 1. Kalau misalkan kayak misalkan elbow-nya ada 41, ntar tinggal dikali 41 head loss yang 0,007 ini. Dengan total head loss-nya yang dipunya itu 1,624. Nah, di sini tuh ada diameter hisapnya itu kita tuh pakai 50 mm, terus diameter buangnya 40 mm, tipe rumahnya C, jadinya jumlah katupnya 3.000 meter, 3.000 RPM. Frekuensi yang dipakai buat apa namanya pompanya itu 50 Hz, daya motornya 5,5 kW. Mungkin bisa sebelumnya dulu, Mas. Oke, jadi memilih pompanya ini juga dilihat dari data yang udah ada ya dari atas-atasnya ini, dan itu kita ngelihatnya kita ngelihat jurnal juga analisa perpompaan gitu. Nah, yang diperhatikan di sini itu ada dari key-nya atau dari debitnya
dan dari head totalnya. Nah, dari situ yang kuat untuk mengalir ini adalah pompa dengan spesifikasi 50 kali 40 C2 55,5. Ini artinya pompanya ini apa? Diameter infratnya 50 mm, diameter buangnya ya gitu sih. Nah ini daya motornya ini kan 5,55 kW, itu nanti bakal dipakai di perhitungan untuk kebutuhan listriknya. Ya, mungkin bisa dilanjut. Nah ini untuk mengaliri 12,35 meter kubik ya, dengan pompa dengan kapasitas pompa 10 meter kubik per jam, itu butuh waktu sekitar 1 jam 14 menit. Nah untuk tarif daya PLN sendiri 1.300 sampai 6.600 itu 1.444,70 rupiah. Jadi untuk kebutuhan listrik per harinya itu ada 5,5 kW kali 1,235 jam, itu butuh sekitar 6,7925 kWh. Jadi kebutuhan listriknya tinggal dikali aja 30, jadi 203,775 kWh. Jadi biaya listrik untuk per harinya dikali tarif ini ya, 9.813 rupiah per hari. Nah untuk biaya listrik per bulannya dikali 30 jadi 294.394 rupiah. Coba soft skill juga. Dikasih ilustrasi ini apa bumi Iya, yang masuk keluar. ini tandanya tadi ada 4 ya? Ada 5 Pak. Yang Sama tangan yang bawah, 4 di atas, 1 bawah. Tandanya di bawah 4. 4 di atas, 1 di bawah. Satu yang tersedia itu kan. Satu yang tersedia itu ya. Pompanya berapa? 1. 1 minimalisir pompa Pak. Pompanya 1 ya. Iya. Pompa 1. Ya. Jadi pertama, saya tidak tahu bagaimana Anda menghitung Renault number tadi itu ya. Di dalam instalasi piping itu tidak ada, atau mungkin jarang sekali katakanlah, yang laminer seperti itu ya. Jadi mestinya umumnya memang turbulen gitu. Jadi kalau mungkin Anda mereview kembali perhitungan Renault-nya betulkah cuma 500 gitu ya. Jadi kalau di lapangan enggak mungkin kita mengalirkan secara laminar. Kalaupun dia laminar, mestinya di kesetimbangan energi Anda tadi itu tidak sederhana itu. Mestinya alfanya juga tidak 1 kan ya. Ya kan? Alfanya kan kalau di laminar kan 2. Jadi ya mestinya diverifikasi itu. Yang kedua ya ini kan begini ya, kalau tugas ini kan ya oke lah, ini dalam rangka kuliah gitu kan, dalam rangka kuliah dalam rangka bisa saja diartikan untuk mencapai nilai tertentu gitu. Tapi satu hal yang mungkin Anda pahami adalah semuanya ya mungkin mahasiswa adalah ini sebetulnya adalah laboratorium ya, kampus itu, sebelum Anda nanti bekerja secara sungguh-sungguh di situ. Makanya itu setiap tugas itu ya Anda bayangkan nanti Anda bekerja kemudian mendapat tugas dari pimpinan Anda, ya harus dikerjakan secara serius ya gitu ya. Maka kritik saya instalasi yang ada gambar orang-orangan saya kira kurang serius kan, mestinya harus digambar dengan bagus gitu kan. Jadi kalau Anda diperintahkan oleh direktur Anda, ya Anda eksplor semua kemampuan Anda, tampilkan sesuai maksimum. Dari situ akan membantu karir Anda.
energi seperti apa? Jadi proses itu menjadi sangat penting ya. Memang tidak harus kita berorientasi selalu pada hasil, tapi bagaimana kita mendidik diri, bagaimana melatih diri menjadi sangat penting. Itu catatan saya ya. Ya. Baik, yang kedua, oh ya tadi itu kan cuma 300.000 per bulan ya. Bayangkan aja, kamar yang segitu banyak, tagihan listriknya cuma 300.000. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan, mungkin ada yang salah begitu. Nanti di akhir, setelah kalian berempat kelompok ini presentasi, saya akan membuat resume, sampaikan kira-kira urutan desain itu bagaimana. Oke? Baik, sekarang kelompok 2. Baik, Bapak. Izin share screen ya, Pak. Ya, Baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 dengan suaramu patah-patah, Angga. oh ya maaf Pak. Nyarinya bunyi gitu. Kamu pakai headset kamu. Iya Pak. Mungkin gesernya bergerak terus barangkali. Coba dipastikan tetap. Oke, silakan. Ya, dua dengan anggota kelompok Angga, Irfan, Raihan, dan Adrio akan mempresentasikan hasil perhitungan perancangan sistem perpipaan kami. Ya. Sebelumnya mungkin yang perhitungan ini bakal cukup unik karena kami di sini mengasumsikan bahwa air mengalir dari tandem itu bakal mencapai ke setiap titik distribusi air, sehingga kami tidak terlalu mempertekankan perhitungan ke kerugian-kerugian yang ada pada di situ, sehingga mungkin agak abnormal hasil perhitungannya, tapi nggak apa, mungkin bakal jadi masukan juga buat teman-teman, mungkin ada tanggapan nanti kita juga bisa belajar. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi given datanya mungkin semuanya sudah pada tahu. Nah, untuk angka kerjaan dalam perancangan ini kami mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kami menghitung volume ke total kebutuhan air, lalu kami menentukan diameter pipa, selanjutnya kami mencari kerugian aliran, lalu menentukan daya pompa tersebut, lalu dari situ bisa menghitung biaya listriknya. Nah, untuk kebutuhan total air itu seperti biasa kita totalkan ini semuanya untuk kamar, lalu jumlah kamar, lalu kebutuhan di dapur dan di taman juga dijumlahkan sehingga didapat sebesar 11.750 liter per harinya. Lalu dengan mengasumsikan bahwa adanya pembebanan pemakaian air. Jadi di sini kami mengambil pukul-pukul tertentu yang mana dikira pemakaian air pada kosan ini terjadi gitu. Jadi di sini dianggap bahwa pemakaian harian air itu adalah 7 jam. Jadi dari situ kita dapatkan lagi untuk debit jamnya itu kita bagi lagi yang per hari tadi dengan jumlah jam yang sudah kita tentukan, yaitu 7 jam. Nah, di sini didapat 1.678, namun berdasarkan referensi yang sudah kami baca juga, itu selalu bakal ditambahkan semacam safety factor. Makanya diambil di sini nilai yang di atasnya sedikit, yaitu 1.800 liter per jam. Nah, untuk kebutuhan air tersebut, kita juga memperhitungkan adanya jam-jam tertentu yang sangat tinggi pemakaiannya. Di sini kita sebut itu jam dan menit puncak. Nah, dalam perhitungannya ini ada faktor C yang dimasukkan untuk mencari nilai tersebut. Nah, berdasarkan referensi yang kita dapat itu untuk jam puncak jam maksimum itu nilai faktornya itu sekitar 1 sampai 2,
Lalu untuk yang menit puncak itu sekitar 2 sampai 4. Nah, nilai ini kita kalikan dengan debit jam tadi, jadi dapat debit puncak untuk jam dan menitnya seperti yang sudah tertulis di situ, 3.600 liter per jam itu untuk yang jam dan 1.120 liter per jam itu untuk yang menit. Nah, untuk volume tangki air di atas itu kita merencanakan bahwa tangki tersebut akan terisi penuh dalam waktu 15 menit. Dalam menentukan volume tersebut kita memakai debit puncak pada jam yang didapat tadi, lalu dikali dengan nilai waktu pengisian yang kita rencanakan. Di sini kita mengambil nilai tersebut 15 menit. Nah, setelah dihitung maka didapat nilai 900 liter. Namun pada pasaran di luar sana nilai volume tangki ini yang ada itu yang sebesar 1.100 yang paling dekat. Jadi kita mengambil tangki yang sebesar 1.100 liter. Nah, seperti ini gambarnya kira-kira untuk tangki yang akan diaplikasikan di atas itu. Nah, dari situ kita mencoba lanjutkan untuk pengukuran pipa pada pompa transfer. Nah, untuk pengukuran pipa ini kita mengambil patokan dari jam puncak tadi, yaitu debit aliran sebesar 60 liter per menit atau sekitar 1 liter per detik. Dan kita di sini juga menghitungnya berdasarkan pengakuan pada SNI. Nah, di SNI ini dikatakan bahwa kecepatan pipa hisap itu dapat diasumsikan sama dengan 1. Sehingga pada perhitungan diameter pipa hisap ini digunakan V-nya 1 dan didapatkan nilai 0,035 meter. Namun untuk ukuran diameter pipa itu yang 0,035 meter itu tidak ada di pasar, jadi kita mengambil nilai 40 mm. Nah, lalu kita juga menghitung untuk kecepatan aliran dalam pipanya. Untuk yang pipa hisap itu dapatnya 0,79 meter per second. Lalu untuk yang pipa tekan ya, itu berdasarkan SNI kita bisa mengasumsikan V-nya sama dengan 2, sehingga kita dapatkan diameter pipa tekan itu 0,025. Dari situ kita juga bisa menghitung untuk kecepatan pada pipa tekan tersebut dan didapatkan nilai 2 meter per second. Nah, kira-kira begini skema pipa transfer yang akan kita aplikasikan untuk kosan yang sudah diberikan. Nah, kita di sini menggunakan tangki itu 1. Nah, jadi mungkin bisa bayangkan nanti tangki ini bakal diisi berkali-kali dalam satu hari yang sama. Kayaknya 10 kali lebih, tapi nanti kita bakal lihat kenapa bisa begitu. Nah, untuk skema pipa distribusi kosannya kita gambarkan seperti ini. Jadi untuk menghemat loss, kita menempatkan tandonnya itu di bawah, tandon tangki atas itu di bawah tandon yang bawah, yang di dasar. Dan tangki yang atas ini kita tempatkan cukup tinggi, kita letakkan di lantai 3. Kita asumsikan ada lantai 3-nya gitu, ada space di situ, kita taruh tangkinya di situ, sehingga air bisa mengalir ke bawah dengan bebas tanpa terlalu banyak hambatan. Maksudnya air bisa mengalir sampai ke pupuk dimanapun di kosan ini. Kira-kira begitu. Nah, untuk menentukan tipe aliran ini mungkin bisa dilanjutkan untuk teman saya, Fanzi. Halo Fanzi. Atau mungkin Adrio atau Rai.
lagi. Saya lanjutkan saja. Ya, Untuk menentukan tipe aliran itu kita mau mencari untuk aliran itu apakah turbulen atau laminar atau di antaranya gitu, transisi. Nah, di sini kita coba menghitung dengan menggunakan rumus untuk temperatur air tanah itu biasanya sekitar 28 derajat sampai 31 akhir. Nah, namun di sini kita menggunakan temperatur air yang 30 derajat Celcius. Sehingga kita bisa mengambil nilai viskositas kinematik untuk air pada suhu tersebut itu untuk dimasukkan ke rumus perhitungan Reynolds number nih. Didapatkan kedua pipa pada pipa hisap dan tekan itu alirannya merupakan aliran yang turbulen. Nah, selanjutnya ke perhitungan kerugian pada pipa lurus. Ini untuk yang pada bagian hisap. Untuk data-data yang dipakai, di sini kita sudah mendapatkan diameter pipa tadi, lalu di skemanya juga sudah ada panjangnya tadi 4,2, lalu sesuai skema semua ini ada elbow tadi 1 biji, terus ada check valve dan gate valve. Diameternya semua 40 mm. Nah, karena aliran turbulen itu kita bisa memakai rumus Darcy. Di sini rumus Darcy itu untuk mencari koefisiennya digunakan rumus 0,02 ditambah 0,005 dibagi D. D ini diameter pipanya, sehingga didapatkan lambdanya itu 0,03. Lalu ini kita masukkan untuk menghitung kerugian gesek pada pipa tersebut, dan kita dapatkan nilai 0,1 meter. clear jadi. Nah, untuk menghitung loss pada aksesoris pipa itu kita dapat menggunakan nilai-nilai yang ada pada tabel ini, yang mana nanti akan kita masukkan ke perhitungan aksesoris. Untuk elbow, check valve, dan gate valve. Itu semuanya ada nilai-nilainya sendiri berdasarkan tabel yang tadi, dan dimasukkan ke rumusnya itu kita dapatkan untuk yang elbow itu 0,035, check valve itu 0,098, dan gate valve itu 0,09. Lalu kita lanjutkan ke perhitungan kerugian untuk yang bagian tekan. Tadi bagian hisap, ini bagian tekan. Untuk data-data di bagian tekan itu kita ada panjang pipa yang sepanjang 12 meter, lalu diameternya itu 25 mm, lalu ada 2 elbow juga, elbow 90 derajat ya ini, lalu gate sama ada sebuah gate valve. Nah, untuk menentukan koefisien geseknya itu juga kita bisa mendapatkan menggunakan rumus Darcy. Di sini kita dapatkan nilainya 0,04 dan kita masukkan ke perhitungan untuk kerugian gesek pada pipa tekan tersebut. Di sini kita dapatkan 3,9 meter. Lalu untuk aksesorisnya dipakai juga konstan koefisien yang ada pada tabel tadi. Nilainya ada sendiri. Untuk yang elbow itu dapat 0,36 meter, gate valve itu 0,03. Nah, lalu di sini kita hitung juga untuk velocity head-nya atau head loss kecepatan. Itu tinggal dimasukin ke rumusnya itu didapatkan 0,2 meter. Sehingga kalau kita hitung total head loss-nya tadi, itu didapat 4,7. Ini total yang ada pada hisap dan tekan semuanya. Nah, untuk perhitungan pada pompa transfer ini kita hitung dulu head statis total. Itu digunakan rumus ini. Head discharge ditambah head suction. Didapatkan nilai 18,2. 18,2. Mohon Arif. Didapatkan 18,2 meter. Nah, untuk perhitungan head totalnya itu kita tinggal menambahkan dengan perhitungan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Itu di sini ada head statis, ada perbedaan
jadi pada kedua titik itu kita sama-sama tekan atmosfer, lalu ada head loss dan velocity head. Ini sudah termasuk di nilai 4,7 tadi. Sehingga tinggal ditambahkan aja dengan nilai head statis total. Didapatkan nilai 2,9 meter. Nah, di sini kita lanjutkan ke perhitungan bawah air. Bawah air itu energi yang efektif diterima air dari pompa per satuan waktu. Di sini dihitung nilai daya air itu didapatkan sebesar 223,68 watt. Nah, nilai tersebut akan kita gunakan untuk mencari daya poros. Kalau kita asumsikan efisiensi pompa itu 55%, maka kita dapat mendapatkan bahwa porosnya itu sebesar 406,69 watt. Nah, dari situ kita coba hubungkan semuanya untuk mencari perhitungan biaya bulanan. Nah, kalau mengingat tadi kapasitas pompanya yang diinginkan itu 60 liter per menit, sedangkan kapasitas tangki itu besar 1.100 liter kita pakai. Sehingga kalau kita hitung lama waktu pengisiannya itu tinggal dibagi aja nilainya, didapatkan 18,33 menit. Jadi setiap 18,33 menit tangkinya langsung terisi full gitu. Nah, untuk perhitungan ini karena kan kapasitas volume air yang dipakai harian itu sekitar 11.750. Nah, itu kita bagi sama volume tangki ini untuk mencari berapa kali sih ini tangki diisi sampai full terus gitu kan, dari full kosong. Nah, di sini didapatkan nilai 10,68. Nah, 10,68 ini kita akumulasikan dalam bulanan, sehingga kita kalikan dengan 30 hari. Lalu didapatkan nilai pengisian itu per bulan itu ada 304 kali pengisian. Nah, kita hitung lagi waktu kerja pompa itu dalam 304 kali pengisian ini, yang mana tiap pengisian itu sebesar 18,33 menit, sehingga kalau kita kalikan kita dapatkan total lama waktu kerja pompa. Di sini kita dapatkan dalam menit dan dalam jam juga. Nah, jamnya itu sebesar 97,76 jam per bulan. Jadi pompanya bekerja sebanyak itu dalam 1 bulan. Nah, untuk biaya pompanya itu kita hitung berdasarkan nilai biaya listrik yang kita ketahui itu sebesar Rp1.444,7 per kWh-nya. Maka nilai yang waktu pemakaian pompa itu kita konversikan dulu ke kWh, itu dikalikan saja dengan jam dikali dengan wattnya tadi, tapi wattnya diganti dulu ke kilowatt. Nah, didapatkan di sini 56.388, yang mana itu cukup rendah. Nah, kira-kira begitulah hasil yang kita dapatkan dari perhitungan ini. Terima kasih. Coba kembali ke ini ya, perhitungannya terus dihisap coba. Mungkin dulu tadi. Headloss, ini kan diameter. Terus, kembali. Ini siapa ya? Oh, kok ini? Terus. Hitung pakai Darcy tadi gimana? Coba. Oh, ini Pak. Nah, ini. Oke, guys. Lambda itu faktor gesek ya? Iya, Pak. Terus F itu kerugian geseknya gitu ya? Iya, Pak. Rotasinya beda, oke. Baik. Murah ya, 56.000 per bulan. Iya, Pak. Iya. Tetapi secara konsep sudah betul urutan desain perhitungannya dan
ada iterasi. Cuman kenapa ya diameter hisap sama tekannya kok dibedakan, kenapa? Dibedakan Diameter karena ya kan kalau nggak salah diameter hisapnya 40 ya, iya Pak. 40 mili terus tekannya 25 gitu, kenapa? Padahal kan yang waktu 40 kan udah dibuang gitu. Karena tidak memenuhi kecepatan yang diharapkan kan. 079 itu kan di luar minimum velocity yang kita berikan. Halo? Iya Pak. Betul ya? Iya Pak. Coba kamu ulangi coba yang waktu iterasi diameter tadi. Depan. Ya, yang depan. Ya, ayo. Kayak itu ya. Ya. Sebelumnya ini 40 meter 35 didekatkan 40 kan. Anda pertama diasumsi cepat 1 kan, begitu dia masuk 40 Anda hitung ulang kan 079 kalau nggak salah. Coba. Nah ini kan di luar minimum kecepatan, betul ya? Iya betul. Minimum kecepatan berapa? Minimum kecepatan 0,9. Nah, sehingga harusnya yang ukuran 40 kan sudah dari dipakai. Kenapa masih dipakai di hisap ya? Jadi itu mungkin catatan ya untuk perbaikan. Nah, tetapi secara konsep grup ini sudah memahami urutannya, sudah bagus, ada iterasi. Saya tidak tahu kenapa kok sangat murah tadi mestinya di mana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah, iya memang dia dipompa dari tandon bawah menuju tandon atas kan gitu ya. Halo? Ya, Pak. Betul. Tetapi di setiap kamar menuju kamar ya harus dihitung head loss-nya untuk menjamin bahwa kapasitas yang keluar itu sama seperti yang diinginkan. Paham enggak? Paham Pak. Nah itu harusnya keluar. Setelah ukuran diameternya keluar gitu ya, kita harus menjamin bahwa di setiap kamar itu terjamin kapasitasnya seperti yang diinginkan tadi itu ya. Itu. Dan ini setiap 18 menit itu pompanya nyala gitu ya, nyala ngisi gitu ya. Betul ya? Setiap kosong Pak, tapi pengisiannya dari kosong itu akan penuh dalam 18 menit gitu Pak. Oh gitu. Berarti artinya gini ya, kalau begitu dia 7 jam pompanya nyala terus gitu ya? Bukan Pak. Jadi nyalanya pada saat sudah kosong aja gitu. Sudah saatnya untuk diisi. Lah iya. Kan satu hari kan 10 kali pengisian. Iya Pak. Ya. 10,68 kali pengisian, betul ya? Betul Pak. Berarti kan setiap 2 jam dia ngisi ya, gitu ya? Iya kurang lebih begitu Pak. Setiap 2 jam dia ngisi, gitu. Iya. Tadi sudah dikalikan operasi kerja 7 jam ya? Perhitungan kebutuhan listrik tadi itu? Belum? Saya kali sama ini Pak, pemakaian pengisian itu kan buat pengisian 18 menit. Nah 10 kali pengisian itu dia bekerja berapa lama? Nah, waktu yang tinggi itu saya pakai. Iya. Ya itu oke, mungkin kadang-kadang kita mendesain gitu dari si teknis oke ya. Teknis, katakanlah Anda pakai variasi diameter banyak, oke. Tetapi ada satu manajemen yang lain ya, namanya soft floor gitu, artinya sebuah kontraktor atau perusahaan itu mengstok ukuran diameter pipa bawahnya itu kan menyusahkan. Kalau bisa ya kan, andai kata memungkinkan itu kalau bisa satu ukuran diameternya sekian sehingga waktu belanja ya begitu, nyimpannya ya mudah begitu. Ini hal seperti ini menjadi perhitungan sebab Anda penyimpanan nih gudang itu mempunyai biaya sendiri kalau Anda pada suatu instalasi yang cukup besar gitu ya, misalkan di perusahaan minyak di Caltex sana ya, yang besar piping, jadi mereka akan mengusahakan diameternya sama semua supaya pipa yang disimpan ya tidak bervariasi. Kalau dia bervariasi ngaturnya susah nanti, oke? Nah ini artinya ini perspektif ini menjadi pemikiran Anda di lapangan gitu ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Oke, baik.
Sebenarnya saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Oke. Oke. Sebentar, present. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan desain pipa untuk kos 2 lantai dari kelompok 3 ada saya sendiri, Ginting, ada Buna, ada Mailando, Meliose, dan Gagas Malik. Oke, langsung saja. Iya. Mungkin saya yang lanjut kalau itu. Di sini pada slide kali ini ada ditunjukkan data pada lantai 1 dengan diameter pipa 0,025 meter. Ru-nya itu 1000 kg per meter kubik.
dan kecepatan itu 1,36 meter per sekon dari persamaan tadi sebelumnya, dan mu-nya itu 0,801 kali 10 pangkat 6 harusnya. Terus pada elbow-nya itu koefisien elbow-nya ada 0,5 dan ngaruh gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Terus ada 6 elbow dengan sudut 90 derajat. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada head loss buat lantai 1. Pertama dari V-nya tadi 1,36 dari persamaan sebelumnya dari Bona tadi, digunakan untuk menghitung minor loss yang dari lantai 2 ke lantai 1. Di mana minor loss-nya pakai K-nya 0,5, V-nya 1,36 kuadrat per 2G. Jadi didapat minor loss-nya sebesar 0,0462 meter. Terus dilanjut pada Reynolds number-nya itu ada rho VD per mu. Di situ ada kesalahan. Harusnya mu itu 0,801 kali 10 pangkat 6. Cuman ya mungkin ada kesilapan dari kami. Kemudian dari kesalahan itu terdapat RE sebesar 42,44. Terus dilanjut pada major loss pada lantai 1 itu ada F dikali L per D kali V kuadrat per 2G. Didapat major loss-nya sebesar 44,62 meter. Nah, kemudian head loss pada lantai 1 menuju bagian luar, di mana pada lantai 1 menuju bagian luar ada terdapat 2, yaitu minor loss dan major loss. Pada minor loss didapat nilai sebesar 0,09248 meter, dan major loss itu dianggap 10 dengan panjang 10 meter dari lantai 2. Jadi didapat V-nya sebesar 1,367. Terus dalam mencari Reynolds number-nya tadi, seperti tadi masih ada kekurangan dalam mu-nya, yang mana harusnya 0,801 kali 10 pakai min 6. Cuman dari kami masih ada kesilapan tadi. Jadi sehingga Reynolds number-nya sebesar 42,66. Kemudian dilanjut pada perhitungan major head loss yang didapat nilai sebesar 55,49 meter. Selanjutnya ada heat loss bagian luar. Bagian luar ini ada dapur, taman, sama garasi tempat cuci motor. Nah, untuk perhitungan Reynolds number-nya sama seperti tadi, ada sedikit kesalahan di bagian mu-nya. Itu harusnya ditambah kali 10 pangkat min 6. Dari perhitungan ini kita dapat 42,44 yang artinya laminar flow, tapi aslinya kalau misalnya kita masukin mu yang kali 10 pangkat min 6 itu hasilnya turbulen. Selanjutnya kita perhitungan major losses, kita hitung F-nya itu 64 dibagi RE-nya. Selanjutnya panjang, jadi dalam sketsanya pipa antara taman dapur terpisah dengan garasi, sehingga kita untuk L-nya kita tambahin 2 untuk garasi, 9,75 meter untuk dapur dan taman. Selanjutnya kita dapat heat loss-nya 64,547. Untuk minor head losses-nya di sini terdapat 6 buah elbow 90 derajat, jadi kita kalikan 6, dan untuk koefisiennya 0,5 kita masukkan ke perhitungan, kita dapatkan 0,2774. Jadi untuk bagian luar ini heat loss totalnya ada 65,8244.
Oke, baik. Untuk ukuran selanjutnya kita ke desain. Untuk ukuran tandonnya kita memakai ukuran tandon sebesar 12.000 liter. Lalu untuk tampak sampingnya seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan, nanti pompa dari tandon dari sini sudah lebih kelihatan. Dari pompa ini kami memakai pompa dari Shimizu PB150 bit untuk memompa ke tandon atas. Lalu tandon atas nanti lalu dari pompa atas ini akan menyalurkan ke kamar-kamar. Nah, sebelumnya izin saya share lagi biar lebih jelas. Saya scan saja. Ya. Untuk ini tadi untuk apa? Jenis untuk yang pompa bawahnya. Lalu untuk pompa atasnya ini, lalu untuk alurnya seperti ini. Oke, jadi nanti dari tandon air bawah ini, nanti ada di sini ada, sebentar ini, ya. Nah ini lebih terlihat nanti pipa yang ini itu yang dari tandon bawahnya, nanti menuju tandon atas, nanti dari tandon atas akan mengalirkan ke kamar-kamar. Jadi sesuai dynamic juga nanti di bagian misalnya dari tandon atas ini akan nanti turun ke bawah, lalu misalnya ke lantai 2, nanti dia ke kran atau ke ke kamar-kamar gitu, lalu nanti ke lantai 1 nanti dia ke taman, ke untuk steam motor gitu dan sebagainya. Itu untuk desain seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Iya, coba dua pompanya dipasang di mana itu? Satunya tadi di bawah itu di mana? Satu di bawah di sini, Pak. Sebentar. Ya. Ya di sini, Pak. Di bawah itu dari mana ke mana itu? Nanti dari sini nanti ke tandon atas, Pak. Oh, pompa ke tandon atas. Ya nanti dari pipa sini Terus pompa yang di atas itu untuk apa? Untuk pompa yang ini home booster ini untuk ke kamar-kamar, Pak, tadi untuk mengantisipasi biar kebutuhan kamarnya terpenuhi gitu, Pak. Artinya dengan gravitasi saja tidak cukup. Sudah pernah ngecek kenapa dipasang pompa kedua? Karena tadi banyaknya minor loss ya, Bang ya. Iya. Maksud saya gini kan, apa sudah pernah dihitung tanpa pompa atas, kemudian kapasitas di setiap kamar tidak terpenuhi, itu sudah pernah belum? Kenapa tiba-tiba diputuskan? Karena kan setiap pompa ada investasi awal, ya kan? Ada harga beda 2 pompa per 1 pompa. Yang kedua, operasional pompa 2 pompa tentu akan beda. Perawatan 2 pompa tentu beda dengan 1 pompa. Semuanya itu tidak Anda bayar di tahun pertama, tapi selama pompa itu beroperasi, Anda bayar listriknya dibayar double, ya kan, perawatannya double. Jadi ini kalau mau ya bisa saja alasan Anda itu betul ketika Anda sudah begitu menghitung betul bahwa dengan gravitasi aja tidak cukup. Kalau tingginya cuma berapa itu 3 lantai dari bawah sehingga tidak memenuhi kebutuhan kapasitas di setiap kamar. Ketika itu Anda cek ternyata Anda memenuhi, ya boleh Anda gunakan memutuskan untuk pompa yang kedua. Itu aja catatan saya. Nah, berarti kemudian ini coba Renault number-nya tadi itu kayaknya keliru ya hitungnya ya. Viskositasnya tidak segitu air itu ya, saya kira.
Sehingga Anda dapatnya 42, enggak mungkin itu. Jadi viskositas air itu paling enggak kalau temperatur 20 ya kira-kira 1 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Jadi itu kira-kira 42.000, kira-kira 40.000. Ya. Dari mana Anda dapat viskositas 0,8? Halo? Hei, viskositas air loh. Hah? Halo? Halo? Iya itu. Iya itu kan tidak mungkin Mas Orenonya 42. Ya, jarang sekali piping itu alirannya laminar ya. Jadi Anda cek kali itu viskositasnya tidak seperti itu. Mungkin jangan-jangan viskositas udara itu. Air dilihat udara itu. Tapi kalau air ya paling enggak ya kalau 20 derajat ya kira-kira ya 1 kali 10⁻³ Pascal Scone kalau absolut ya. Tapi kalau 0,8 jarang. Jadi Anda cek. Akhirnya misalnya tidak seperti itu. Oke. Nah kalau itu terjadi, misalkan renanya segitu laminar, Anda lihat di kesetimbangan energinya coba di belakang. Halo, kamu Anda lihat di belakang, ada kesetimbangan energi kan nanti di belakang, halo? Terus. Nah, itu. Nah, itu kan berarti kalau betul Reynolds laminar, kan itu Anda hilangkan tuh alfanya itu. Koefisien energi kan itu kan tidak ada itu. Alfa itu. Itu banyak kecepatan pasti ada alfa tuh. Halo? Alfa kali V kuadrat per 2. Nah kalau laminar alfanya 2 mestinya loh. Ini kan enggak ini yang hilang seperti turbulen kalau ada 1 gitu. Halo? Ya? Oh iya, Pak. Nah ini ada cek lagi gitu ya. Ya oke. Saya kira itu kritiknya saya. Baik, terima kasih kelompok 3. Ada pertanyaan? Mungkin saya mau konfirmasi ulang, berarti untuk tadi membuktikan kalau untuk memakai home booster itu yang di atas pompa atas itu harus dibuktikan dulu perhitungan tanpa itu ya Pak, tanpa Ya, pompa kan 2 ya. gini, diameternya kan sudah Anda tentukan kan diameter pipa, gitu kan? Halo? Ya Pak, ya Pak. Nah, semua masuk kamar dari kecil pipa. Nah, kamu kemudian Anda lakukan aja istimbangan energi dari tandon atas menuju ke kamar itu, ya dicek kan itu tanpa pompa kan, misalkan tanpa pompa di stack, tekanannya sama atas bawah atmosfer gitu kan, tinggal ketinggian sama kecepatan. Nanti di situ akan ketemu kecepatan. Nah, kecepatannya itu Anda kalikan dengan diameter yang pipa yang terpasang, ketemu kapasitas debitnya itu sesuai dengan keinginan Anda. Itu. Halo? Iya Pak. Jadi semua dihitung itu. Jadi kalau sudah dipompa di atas, kan kita mau distribusikan kan ke kamar-kamar gitu kan. Iya, ya Pak. Ya udah dibangun aja kesetimbangan energi ke kamar yang paling jauh. Paling jauh dari tandon. Kalau paling jauh terpenuhi, pasti yang dekat pasti terpenuhi. Gitu. Lalu, Betul, iya Pak. ya Anda hitung aja kamar yang paling lantai bawah paling jauh. Itu dihitung, dicek satu, pakai bersama energi, tapi tanpa pompa kan. Iya Pak. Itu kecepatan di tandon 0. Nah kecepatan di pipa ini yang kita cari. Kalau dia ketemu, Anda kalikan dengan luasan pipa, ketemu debit. Nah debitnya itu kalau lebih besar dari yang diharuskan, oke, kalau enggak, Anda butuh pompa atau Anda besarkan kapasitas, Anda besarkan diameter misalkan. Diameter pipa, oke. Gitu ya. Ini baik, Pak. ya apa namanya? Ya kita oke lah, ini kita dalam rangka kuliah. Tapi apa yang saya sampaikan ini barangkali Anda nanti temui di lapangan. Ternyata begitu, oke? Sip, Pak. Baik, terima kasih kelompok 3, kelompok 4 sekarang. Siapa? Arya ya? Iya benar ya, Ari Surya ya? Kelompok 4 siapa? Saya kelompok 1 Pak. Tadi udah. Saya Pak. Siapa? Saya Fahri Pak. Fakri, sorry. Oke Pak, silakan.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ah, ayo silakan di slideshow. Oke, Selamat siang. ya, Kami dari kelompok 4, anggotanya Ilham Alif Rahman 021141899, Fahri 021194148, Prata Adrisa 021191474, Agung Ruli 021191183. oke. Saya izin off cam ya Pak, soalnya agak nge-lag. Ya, Berikutnya ini ada desain instalasi perpipaan dari kelompok kami. Mungkin bisa di berikut ini ada desain instalasi pipa dari kelompok kami. Jadi untuk tandon air bawah kita gunakan tandon air model tanam. Ingat juga di bawah digunakan buat parkir motor. Lalu dari tandon air bawah langsung dipompa ke tandon air atas, ada 2. Jadi langsung dari bawah dipompa ke satu, ntar satunya ada model sistem pipa bypass gitu buat nyambung ke tandon sebelahnya. Lalu untuk sistem saluran airnya ada seperti di gambar. Untuk dari lantai 2 itu air langsung disebar ke lantai 2 itu sendiri. Lalu untuk ke lantai 1 melalui cabang-cabang yang sudah kami terangkan di gambar. Jadi kalau untuk lantai 1 ada 3 cabang. Yang satu itu buat ke taman sama dapur. Lalu juga ada yang buat ke lantai 1 daerah kiri atas. Lalu ada juga ke lantai 1 daerah kiri bawah. Mungkin bisa lanjut. ayo. Baik, jadi dari data yang kami dapatkan adalah tinggi bangunan setiap lantai ada 500 cm, kebutuhan air setiap kamar 250 liter per hari, kebutuhan air di dapur umum 3.000 liter per hari, kebutuhan air untuk taman dan cuci motor dan lain-lain, itu 5.000 liter per hari, kecepatan rata-rata aliran air dalam pipa adalah 0,9 meter per second atau sampai 2 meter per second. Untuk bagian hisap, bahan pipanya dibuat dari PVC, panjang pipa 2,2 meter, diameter pipa 1 inci atau 2,5 cm, 1 elbow 90 derajat, 0,25. Bahan pipa dari bagian tekan dari PVC, untuk panjang pipanya 15,5 meter, diameter pipanya 1 inci atau 2,5 cm, dibuat dengan 4 elbow 90 derajat, yaitu 0,25, 4 buah. Debit dari debitnya adalah total konstanta dari kamarnya ditambah dengan total konstanta dari taman ditambah total konstanta dari dapur, yaitu 3.750 plus 3.000 plus 5.000, yaitu jadi debit totalnya kurang lebih 11.750 liter per hari. Dikarenakan kita memakai pompa berjenis Sanyo PDWH 130B dengan daya pancar 25 liter per menit, oleh karena itu untuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan kita memerlukan waktu 7,8 jam sampai 8 jam. Nah, dari data yang didapatkan juga untuk outputnya sendiri dari pompanya itu 125 watt dengan voltasenya 220 volt. Frekuensi 50 Hz, daya hisap 18 meter, discharge head-nya 30 meter, kapasitas 25 liter per menit,
suction pipe 1 inci 2,5 cm atau 0,025 meter. Discharge pipe 1 inci 2,5 cm atau 0,025 meter. Oke, selanjutnya di sini kita diketahui oleh friction factornya sebesar 0,023. Di sini kita pertama mencari total head untuk total head loss, yang di situ kita membutuhkan nilai head loss mayor dan head loss minor. Nah, di sini kita head loss mayor kita hitung-hitung mencapai 0,8308. Terus yang untuk head loss minor kita mendapat di angka 1,725. Terus untuk total head loss-nya kita tambahkan menjadi 2,5558. Nah, total head loss ini untuk kita mendapatkan shaft power. Shaft power di sini kita di angka 69,274. Nah, shaft power ini digunakan untuk berapa sih power pompa yang dapat kita butuhkan itu setiap berapa jam. Nah, di situ kita mencari WP atau power pump. Ya, di situ kita WS atau shaft power dibagi dengan efisiensi pipa sebesar 0,7. Di situ kita mendapat 98,962 watt tiap jamnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fahri. Selanjutnya ada hitung biaya langganan listrik per bulan. Dari yang kami peroleh di internet, data tarif listrik per kWh PLN itu periode April sampai Juni yaitu untuk daya 1300 volt ampere sampai 6600 didapatkan 1444,70. Pertama-tama kita harus mengetahui konsumsi airnya. Untuk kamarnya berjumlah 15, satu kamar 250 liter, diperoleh 3.250 liter. Untuk dapurnya butuhkan 3.000 liter dan taman 5.000 liter. Jadi total konsumsi mencapai 11.750 liter per hari. Untuk pompanya dapat mengisi sebanyak 25 liter per menit. Lalu 11.750 liter tadi bila dibagi dengan debitnya dari spek pompa, yaitu kita mendapatkan nilai 420 menit untuk mengisi satu tandon. Dibutuhkan sekitar 7,8 jam. Untuk konsumsi listriknya per 30 hari yaitu dapatkan angka 23,15 kWh. Dari angka 23,15 kWh dikali harga yang tersedia sebelumnya yaitu 1444,70. Lalu diperoleh 33.444,805. Iya. Baik. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 4. Coba lihat instalasinya tadi coba. Tandanya tandanya 2 ya. Di atas tandanya sama 1 di bawah ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Tandon yang di bawah ada 1, yang atas ada 2, Pak. Oke. Sudah pernah dicek kapasitas kamar terpenuhi enggak? Belum ya? Kalau sampai situ belum, Pak. Oke. Coba, berarti renanya tadi berapa renanya? Rp5.000 ya, oke. Ini kelompok 3 itu kan, MIU-nya itu kan 10 bahkan min 3, 1 harus pangkat 3 ya, tadi clear ya. Oke. Coba lagi.
Terus lanjutkan ini coba. Baik, jadi oke lah. Murah ini malah lebih murah lagi 33.000 ya. Operasi 1 hari berapa jam? Pompanya? 7,8 jam Pak, sampai 8 jam. Baik. Baik, jadi begini saudara sekalian. Terima kasih kelompok 4 ya. Coba di stop share screen ya. Ya, jadi di soal itu kan kita kasih kebutuhan kapasitas setiap kamar, kapasitas dapur dan semuanya. Secara total kapasitas kan mudah dihitung ya, seberapa liter per hari dan sebagainya. Oke. Kemudian ada posisi kamar lantai 3 ukuran berapa, panjang kamar, oke, gitu kan. Ini sebagai data masukan. Yang kedua Anda dikasih batasan 0,9 kecepatan ya sampai berapa meter per detik. Memang begitu, tidak boleh terlalu pelan ya kan. Kalau terlalu pelan itu kecepatan air terlalu pelan dengan Reynolds yang sangat rendah itu apa ya, endapan itu ikutan partikel atau apa saja yang ikut mengalir bersama air itu mempunyai kecenderungan dia mengendap di sepanjang pipa, jadi nanti timbul masalah sendiri. Tapi kalau terlalu kencang, kecepatannya terlalu tinggi juga tidak nyaman. Jadi kalau Anda buka wastafel lalu tangannya Anda beginikan, lalu tangan kita terasa sakit, itu menjadi tidak nyaman. Walaupun terakhir memang ada keran-keran yang di ujungnya diberi gitu ya, diberi sesuatu sehingga dia lebih halus. Tetapi prinsipnya memang kecepatannya itu dibatasi. Nah, atas dasar itu, maka langkah pertama dalam mendesain semacam ini adalah ketika semua data tadi Anda sudah tahu, kapasitas tahu, ukuran tinggi gedung dan semua sudah tahu, maka yang Anda lakukan adalah menentukan kecepatannya dulu, karena kita mau menentukan diameternya pipa itu berapa, ya kan? Memang bisa dibalik, diameter Anda tentukan, kemudian kecepatannya ketemu. Tetapi biasanya kalau di lapangan itu diperhitungkan dengan harga pipa, ya kan? Kita cenderung tidak memilih pipa yang terlalu tinggi, diameternya terlalu besar, gitu. Artinya Anda menghindari pada kecepatan yang sangat rendah. Anda pilih yang 0,9, berarti Anda punya konsekuensi kalau kecepatannya 0,9 Anda pilih, maka diameter Anda pasti paling besar di antara yang situ kan, gitu kan. Nah, tetapi kalau Anda pilih kecepatan yang paling besar, diameternya kecil, head loss-nya akan tinggi karena head loss diameter sebagai pembagi ya di dalam head losses ya. Maka ya biasanya ya dipilih di tengah-tengah begitu, atau memang ada tidak memperhitungkan head loss, misalkan dia pengen waktu dia belanja ya kan, kalau kontraktor atau kan begitu, waktu dia beli itu dia pilih diameter yang paling kecil gitu ya. Perkara nanti dalam operasinya membuka head loss-nya besar kemudian membutuhkan listrik yang banyak, itu urusannya customer kan gitu. Paham ya maksud saya? Halo? Paham ya? Saya kontraktor kan setelah saya menandatangani kontrak, harganya misalkan instalasinya harganya misalkan 100 juta ya kan, saya akan berusaha mencari margin yang besar-besar supaya saya untung sebesar-besar. Tetapi saya masih menghormati kriterianya apa, kapasitasnya terpenuhi gitu kan. Nah, saya cenderung membeli yang rendah-rendah saja, diameternya yang paling kecil, pasti murah, harga pipa lebih kecil kan gitu, itu saya belanja. Tapi kemudian saya tidak bertanggung jawab dalam tanda petik. Nanti setelah operasi ternyata karena diameternya kecil, head loss-nya besar, maka energi pompanya besar, ya saya tidak peduli gitu misalkan gitu. Nah, itu bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini maka yang paling utama saya katakan tentukan kecepatan dulu, lalu ketemu diameter. Nah, setelah diameter ketemu, baru Anda gelar semua
digelar dengan diameter sekian, panjangnya tadi sudah diketahui, bahannya pipa Anda pilih katakanlah PVC, baru Anda bangun konservasi energinya itu. Dari situ nanti Anda ketemu daya pompa, termasuk desain tandon dan sebagainya. Saya kira secara konsep seperti itu ya dalam desain seperti itu. Memang di lapangan banyak hal lagi yang menjadi kendala. Nah, gitu. Kritik saya, saran saya, Anda boleh memperbaiki tugas Anda, ya. Tapi Anda boleh juga tidak memperbaiki. Saya sudah puas dengan tugas saya. Walaupun dikritik, ya sudah tidak apa-apa, oke? Tapi Anda boleh memperbaiki. Misalnya, Anda kumpulkan minggu depan. So, ini perbaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Tapi Anda tidak memperbaiki juga nggak apa-apa. Ya, saya akan pada patokan nilai yang saya punya. Tapi kalau ada improvement, ya saya improve juga nilainya. Saya kira itu untuk hari ini semuanya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Secara konsep hampir semuanya sudah memahami, hanya mungkin banyak yang masih salah itu, melibatkan viskositas dan sebagainya tadi itu ya. Termasuk yang tidak atau lupa dihitung adalah ketika kita menggunakan tandon atas harus menjamin bahwa kapasitas yang siap keluar pompa itu bisa terpenuhi gitu ya, bisa terpenuhi. Nah, caranya begini saudara. Caranya begini. Tandon itu kan ada ketinggian ya. Tandon itu ada ketinggian. Nah, kalau Anda gunakan ketinggian yang maksimum sampai ke saluran pipa yang paling panjang, berarti kan Anda punya H yang tinggi. Ya kan, punya H yang tinggi. Berarti kalau H-nya tinggi berarti potensialnya tinggi gitu. Nah, nanti ketika dia kerannya dibuka terus tandonnya turun, pada saat tandon yang paling bawah kan, paham ya? Potensial di sini kan berkurang, sehingga kecepatan keluar di kamarnya menjadi berkurang. Nah, ini lakukan lagi optimasi. Kalau Anda lakukan yang paling optimis, mengambil ketinggian air maksimum, ya pasti tercapai barangkali. Tetapi ketika dia minimum belum tentu tercapai. Nah, gitu. Ya, tapi kalau Anda pesimis, Anda gunakan ketinggian air di tandon yang paling rendah untuk menghitung balance energinya, gitu kan? Nah, ini artinya apa? Kalau yang rendah ada aman, nanti tinggi pasti aman. Nah, mindset seperti itu menjadi paham. Tadi saya suka di kelompok 2 ada safety factor kan gitu ya. Ya Anda hitung keluar sekian daya itu ya harus ada safety factor. Nah, tapi safety factor itu juga membahayakan. Terlalu tinggi safety factor pasti aman, tapi Anda rugi. Ya, dari sisi desain rugi. Anda harus membeli, misalkanlah Anda kasih safety factor 2. Berarti kalau ketemu 400 watt, jadi beli pompanya 800 watt. Wah, ini kan harganya sangat mahal. Nah, biasanya safety factor itu ya 1,1 atau 10%, 20%, oke kan gitu ya. Kan kita harus yakin dengan perhitungan kita sendiri kan gitu kan. Tetapi kan ada hal-hal yang kelupaan kita hitung, kita beri itu. Atau ketika voltase pompa itu turun, dia tidak bisa memberi kapasitas yang maksimum, katakanlah, gitu kan. Fluktuasi di kita ini kan tinggi ya, fluktuasi voltase itu. Nah, tetapi karena ada safety factor, dia masih bisa menjamin, gitu. Tapi kalau terlalu tinggi, ya Anda rugi. Desain terlalu tinggi, ya kokoh, tapi rugi, gitu kan. Nah, ini hal yang perlu dipertimbangkan. Nanti kalau Anda kerja di konsultan atau apa gitu, hal-hal semacam ini Anda akan temui berdasarkan lesson learn ya, berdasarkan pengalaman kerja. Para senior kalau mendesain seperti itu. Tapi semuanya tentu tidak akan jauh dari basic teori yang kita pelajari. Saya kira itu. Saya akhiri kuliah kita ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Semua tetap sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.